Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 16 Agustus 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Merdeka, Merdeka, dan Merdeka. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai dengan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin bersyukur untuk suasana ulang tahun Republik Indonesia, negara yang kami kasihi dan kami cintai, dan kami ingin belajar tentang kebenaran firman Allah tentang kemerdekaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Negara yang kita cintai menjadi rumah bersama buat semua masyarakat Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu juga. Ini adalah bagian kebenaran yang dibangun oleh para tokoh-tokoh bangsa, bapak-bapak bangsa kita yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Berbeda-beda tetapi satu juga. Kita sudah belajar dari kitab Korintus tentang Kristus adalah kepala dan kita adalah anggota-anggotanya, dan setiap anggota itu sesuatu yang indah di mata Tuhan dan punya peranan dan fungsi yang berbeda tetapi dihargai dengan cara yang sama. Sewaktu kita belajar kebenaran firman Allah yang kita baca tadi dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32, apa yang dikatakan? Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Apa yang kita pelajari pada bagian ini? Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Firman adalah ketetapan, firman Tuhan adalah aturan, firman Tuhan itu harus ditaati, tidak hanya dibaca, tidak hanya diketahui, tapi dilakukan, ditaati, dihidupi, dan menjadi nilai-nilai yang kita jalani. Bagian-bagian kebenaran firman Allah itu juga turunannya adalah juga kebijakan-kebijakan yang ada di negara dan di seluruh dunia. Misalkan contoh, di semua negara, di semua bangsa, diajarkan harus membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah kebenaran karena kita harus menjaga kebersihan. Di semua bangsa, aturan-aturan norma-norma yang sesuai dengan kebenaran firman Allah harus kita taati. Apa itu normanya? Misalkan hal sederhana, antri, jangan menerobos antrian. Mengutamakan mereka yang disable, mengutamakan mereka yang lebih lanjut usia. Menolong mereka yang dalam kesusahan, terjadinya pemerataan, terjadinya keadilan, terciptanya kesejahteraan. Itu bagian daripada kebenaran firman Allah yang diajarkan. Orang yang ada di dalam firman-Ku, orang yang ada di dalam firman Kristus, dia akan melakukan semuanya itu. Dan nilai-nilai firman itu ada juga di dalam undang-undang dan hukum yang ada di Indonesia ini. Bagaimana kita bisa menghargai satu dengan yang lain? Dalam Sumpah Pemuda dikatakan kita bertumpah darah yang satu Indonesia. Kita berbangsa yang satu Indonesia, dan kita berbahasa satu yaitu Indonesia. Tidak ada perbedaan, semuanya dihargai dengan penghargaan yang sama. Setelah kita mendapatkan kemerdekaan, baik kemerdekaan dari penjajah yang menguasai negara kita, baik juga kemerdekaan yang Tuhan Yesus berikan, yaitu kemerdekaan dari dosa. Apa yang kita harus lakukan yang disebut dengan merdeka? Merdeka tidak hanya sebuah momentum. Sewaktu kita percaya kepada Kristus, maka kita sudah dimerdekakan dari kuasa dosa. Sewaktu negara Indonesia kita usir semua penjajah yang ada dari negara Indonesia, maka kita sudah mengalami sebuah kemerdekaan. Itu adalah kemerdekaan yang namanya peristiwa. Terjadi di satu momen tertentu dan di tempat tertentu dan keadaan tertentu. Itu merdeka, dan kita mendapatkan status sebagai merdeka yang lebih sulit daripada status kemerdekaan, baik sebagai anak Tuhan maupun sebagai bangsa yang merdeka dari penjajahan. Apa yang lebih sulit daripada status? Yaitu bagaimana menghidupi kemerdekaan dan menjalankan kemerdekaan itu di dalam bukti-bukti yang nyata.
Apa itu bukti yang firman Tuhan katakan? Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Di dalam turunan dan bagian-bagian tentang kemerdekaan adalah kita belajar merdeka dari dosa, kita belajar merdeka dari diskriminasi, kita belajar merdeka daripada karakter-karakter sifat yang sombong dan angkuh, kita merdeka dari punya kebiasaan mendiskriminasi, merendahkan kelompok tertentu dan orang tertentu. Itu yang disebut dengan mengisi kemerdekaan. Sehingga kemerdekaan disebutkan dalam tema renungan kita adalah merdeka, merdeka, dan merdeka. Kenapa disebut 3 kali? Merdeka yang pertama kita mendapatkan status kemerdekaan. Merdeka yang kedua adalah kita mengisi kemerdekaan, menghidupi kemerdekaan. Dan merdeka ketiga adalah sebuah kelulusan sampai kapanpun kita harus memperjuangkan tetap kemerdekaan di dalam iman percaya. Kemerdekaan ketiga adalah sewaktu kita bertemu dengan Tuhan dan Tuhan berkata, "Hai hambaku yang baik dan setia, engkau sudah mengerjakan bagianmu dengan setia. Maka masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Itulah kemerdekaan. Sebuah kemenangan sampai final. Sehingga merdeka itu harus diawali, harus diakhiri, dan harus diisi dan dihidupi dari ujung ke ujung, dan proses kemerdekaan itu harus dijalankan. Sahabat seperjalanan, kalau setiap anak-anak Tuhan dan seluruh unsur bangsa yang ada di Indonesia ini melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, melakukan apa yang sudah diaturkan dalam undang-undang yang sedemikian baik, bahwa di dalam undang-undang negara itu orang-orang miskin, para janda, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang punya hak yang sama. Mereka itu mendapatkan hak untuk sekolah, hak untuk hidup layak, hak mendapatkan perlindungan, hak mendapatkan kesehatan. Itu adalah unsur pemerataan yang diperjuangkan oleh bangsa kita dan juga yang ditekankan dalam kebenaran firman Allah. Ada korelasi yang sangat luar biasa, baik dalam terang kebenaran firman Allah maupun juga aturan-aturan yang digunakan, yang dilakukan, yang ditetapkan, yang sudah diputuskan oleh bangsa kita ini. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup sebagai pribadi yang merdeka, merdeka secara status, merdeka bagaimana menghidupi kemerdekaan, dan satu hari kelak nanti kita memang benar-benar orang merdeka. Sewaktu kita bertemu dengan Tuhan, kita sudah menghidupi, kita sudah tidak hanya punya status, namun kita menghidupi, menjalaninya. Maka dengan kemerdekaan yang kita punya, kita bisa juga memerdekakan orang-orang lain. Kalau kita sudah merdeka dari kemiskinan, berjuanglah agar orang-orang miskin yang lain pun juga punya kemerdekaan yang sama. Kalau kita sudah mengenyam pendidikan, ada yang sampai S1, S2, ingat, banyak orang-orang yang belum merdeka dari kebodohan. Maka berjuanglah, tolonglah mereka agar mereka pun mendapatkan pendidikan yang layak. Kalau kita sudah merdeka secara kebutuhan-kebutuhan dasar, makan, minum, maka berbagilah. Itu yang dicatat dalam firman Tuhan dalam Matius pasal ke-25. Ingatlah, kemerdekaan bukan hanya untuk milikmu sendiri, tapi kemerdekaan juga hak milik alam semesta ini dan seluruh manusia di muka bumi ini. Bukankah Yesus mengajarkan bahwa kita dipanggil tidak hanya memberkati diri sendiri, tidak hanya memberkati keluarga sendiri? Bukankah Yesus berkata, "Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu." Artinya tidak hanya status, tidak hanya baptisan, tapi melakukan segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu. Apa itu melakukan segala sesuatu? Menghidupi, menjalani kemerdekaan itu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami pelajari hari ini. Hamba berdoa secara khusus pada saat ini buat bangsa dan negara kami, agar menjadi bangsa dan negara yang semakin maju, semakin berkembang, menjadi bangsa yang berkenan di hadapan Allah, timbul kesejahteraan, keamanan, kemajuan, dan Tuhan dimuliakan di atas segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.